jargon yang masih terngiang di telinga publik hingga kini. Abdul Rozak, ayah Ayu Ting Ting, karena kecintaannya dengan sang anak sempat menjadi bulan-bulanan netizen hingga viral. Aksi kocaknya yang memuji Ayu Ting Ting setinggi langit sampai menuai cibiran dari netizen. Namun kini, hal tersebut berbanding terbalik saat netizen membandingkan sikap ayah Rozak yang membela anaknya mati-matian dengan perilaku ayah Vanessa Angel yang dinilai netizen hanya mengejar harta warisan almarhumah putrinya. Membela anaknya dalam hal yang benar ya, karena dia memang anak itu, Ayu Ting Ting itu emang dididik sama ayahnya sendiri. Tapi kalau Pak Dodi itu kan kemarin-kemarin tuh kemana gitu, sekarang begitu orang yang nggak ada kok yang dicari hartanya, yang diributin hartanya, itu kan ya nggak bagus lah kayak gitu. Menurut saya ngacungin jempol ke ayah Ojak. Siapapun, orang tua siapapun, kalau anak didolimi, dipojokkan, ya contohnya seperti Ayu Ting Ting, itu tepat sekali kalau ayah Ojak itu pasang badan. Kalau namanya sudah pasang badan itu sudah tidak memikirkan kanan kiri depan belakang. Intinya semua itu terlampiaskan, tertuju untuk anak. Bagaimana anak ini supaya tidak tersakiti atau disakiti. Alhamdulillah aja ya, pada banyak yang suka. Ya terutama ibu-ibu, kemarin juga sempat ayah ke Jawa juga keluar kota, pada senang. Ya ayah senang banget pastinya, siapa sih yang nggak senang. Kita juga kan, karena kita juga awalnya kita jangan sampai sombong aja. Orang tua mana yang nggak pasang badan kalau anaknya selalu dihujat, dihina, dizolimin kan. Dia kan nggak merasakan manis pahitnya buat anak ayah, gimana keadaan. Ya kan nggak pada tahu orang-orang itu. Yang penting kan ayah harus membela lah, pasti siapapun itu, orang tua mana yang nggak membela anaknya, baik anaknya, cucunya lagi dihujat, ya ayah pasti bela. Anak ayah mah cuma 2 perempuan, cucu perempuan, ya pasti ayah yang harus melindungi, paling terdepan lah pasti ayah. Kalau dia, karena kita nggak pernah nyolek orang, ya ayah mah serahin aja sama Allah. Yang penting anak ayah nggak pernah menzolimi orang, keluarga ayah nggak pernah zolimin sama orang. Paling yang penting kita mah terima aja, alhamdulillah, aminin aja deh. Seperti yang diketahui, ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, menuai hujatan netizen lantaran dianggap sebagai orang tua yang mengejar harta. Bahkan netizen pun mempertanyakan kontribusi Dodi kala Vanessa hidup dan diterpa masalah. Amarah Dodi Sudrajat pun memuncak pada netizen yang berbondong-bondong menghujatnya. Tak pelak, ia pun mengancam akan mempolisikan netizen yang menghujatnya secara berlebihan. Untuk bapaknya Vanessa Angel almarhum, dia kemana aja selama ini? Waktu anaknya dihujat, waktu anaknya jadi masalah kasus, anaknya kemana aja? Pas giliran Vanessa Angel udah meninggal, hartanya yang diambil sama bapaknya. Kemana aja? Hello. Untuk netizen jangan membuat gaduh ya, jangan digoreng-goreng ya. Kalau tidak tahu masalahnya, tidak mengerti apa yang terjadi di dalam masalah saya ini, nggak usah berkomentar. Tapi kan netizen kan serba benar nih kan, ya sudah nggak apa-apalah, biarin aja, dia punya hak. Tapi sih kalau misalnya ada yang keterlaluan ya siap-siap aja dilaporin sama Dedi ya. Tidak tanpa alasan, netizen geram dengan pernyataan Dodi yang dinilai ingin menguasai harta warisan peninggalan Vanessa. Namun, pria 49 tahun itu mengelak bahwa ia tak hendak menguasai harta warisan putrinya, lantaran Vanessa tidak memiliki harta yang besar sampai harus diperebutkan. Saya ingin menguasai hartanya Vanessa, tidak. Di situ juga rumah kan ngontrak. Mobil juga kemarin kan sudah tidak ada asuransinya, tidak ada asuransinya. Jadi jangan disalahartikan. Banyak kan jadi saya seolah-olah ingin menguasai. Ini yang menjadi dilema bagi saya, karena di hari kedua saat masih kita sedang berduka, Pak Faisal bicara ke saya.
ini barang-barang yang di sini itu ada rencana sama Pak Faisal akan dilelang dan dijual pada saat itu. Bicara ke saya seperti itu, akan dilelang dan dijual. Alasannya karena di rumah itu Vanessa ngontrak dan masa kontraknya itu tinggal 4 bulan lagi. Nah, terus Pak Faisal bingung, ini ini barang-barang mau dibawa kemana. Nah, makanya saya keberatan sekali kalau misalnya itu dilelang dan dijual. Saya nggak mau itu barang-barangnya Vanessa nanti dijual, karena sekali lagi saya lagi mau buka rumah museum Vanessa. Jadi belum dibicarakan lagi gitu. Makanya alasan saya kemarin kenapa netizen rame, gaduh segala macam mengenai harta waris itu, sebenarnya saya ingin menyelamatkan barang-barang Vanessa. Makanya saya kemarin hartanya Bibi dan Mayang lebih baik dipisah saja. Kalau memang ada dari pihak Pak Faisal mau melelang dan menjual barang-barang Bibi, ya monggo. Tapi kalau untuk barang-barang Vanessa, saya tidak setuju. Masalah harta warisan, netizen pun geram dengan niatan Dodi yang ingin memindahkan makam Vanessa Angel yang saat ini telah bersemayam dengan tenang di samping cinta sejatinya Bibi Andriansyah. Meskipun menuai pro kontra dari berbagai pihak, Dodi pun tetap ingin untuk memindahkan makam Vanessa di samping almarhum ibu kandungnya. Bagi Dodi, keputusan untuk memindahkan makam tersebut telah final dan tak bisa diganggu-gugat. Hari ke-10 pernah ada yang nanya pada saat itu yang kita makam di mimpi kan, tapi Dedi nggak mau cerita mimpinya itu Vanessa ingin dimakamkan satu makam dengan mamahnya. Itu mimpinya, permintaan Vanessa seperti itu. Dan saya sudah sampaikan juga ke Prof, ke Bambang, ke Bang Milano, Bang, ini ada pesan dari Vanessa, jadi dimimpikan. Ini gimana Bang? Memang dari awal juga saya kan pengen Vanessa dimakamkan di satu makam dengan mamanya. Ditambah lagi saya dimimpikan itu. Dari pihak keluarga besar Vanessa semua mendukung atas mensupport pemindahan makam Vanessa ke Satu Liang dengan mamanya. Dan keluarga dari Mama Lucy almarhum itu juga sudah mengizinkan. Saya sudah telepon ke adik langsungnya Evi, terus Bang Milano juga telepon ke Tante Reni. Ya, mereka support saya. Mereka setuju untuk makam Vanessa dimakamkan Satu Liang dengan mamahnya nanti. Ini kan wasiat gitu, wasiat karena itu harus dijalankan amanat itu gitu. Jadi ya sudah, jadi nggak ada satu hal lagi yang bagaimana nanti ini kan hidup semati dan sebagainya. Udah yang tahu kan pihak keluarga lah yang berhak. Orang lain mau berkata apa, keluarga Vanessa dan keluarga almarhum istri saya yang berhak untuk menentukan makam Vanessa ya. Udah jangan itu dulu deh, yang lain dulu ya. Nanti malah salah paham. Yang penting saya udah ini lagi, udah pasti ada pro dan kontra ya, pasti ada pro dan kontra, tapi ya sudah, resiko harus keluarga ambil, keputusan sudah final. Kendati banyak masyarakat yang menghujat Dodi Sudrajat, namun sang besan Haji Faisal tidak beranggapan negatif dengan ayah Vanessa Angel itu. Di mata Haji Faisal, Dodi masih tergambar sebagai sosok positif. Bahkan ayah Bibi Andriansyah itu pun menyayangkan sikap netizen yang selama ini membanjiri Dodi dengan hujatan yang dinilai keterlaluan. Ya kalau itu saya sih nggak bisa saya menanggapi gimana. Itu kan semuanya ini kan masyarakat yang akan menilai, netizen yang akan menilai ya, dan masyarakat yang akan memutuskan mana yang baik, mana yang enggak. Ya, kita sekarang kan udah nggak bodoh kan masyarakat. Kita semua orang kan sudah tahu, jadi saya serahkan penilaian itu kepada masyarakat. Saya nggak mau berkata begini begitu, enggak. Namun saya beranggapan semuanya itu baik, itu aja lah. Saya tetap beranggapan baik, pada dirinya orang baik menurut saya. Jadi bagaimana penilaian itu nggak bisa saya menilai, tidak punya hak saya menilai seseorang. Kalau nggak benar itu ya saya menyayangkan.
Ngapainlah kita bawa-bawa ke sana ke sini kan, nggak sejauh-jauh itulah ya. Kendati demikian, selain dibandingkan dengan ayah Rozak, Dodi Sudrajat ternyata juga dibanding-bandingkan dengan ayah mendiang Bibi Andriansyah, Haji Faisal. Bagaimana tidak? Di saat Dodi dihujat, Haji Faisal justru berjuang mati-matian untuk masa depan cucu sematawayangnya, Galaskay. Baginya, segala hal akan rela ia lakukan demi sang cucu yang kini berstatus yatim piatu. Dengan berderai air mata, ia mengkhawatirkan jikalau tak ada umur panjang bagi dirinya, ia ingin masa depan Galaskay tetap terjaga. Ini cucu anak yatim piatu. Kita bantu, semakin kita bantu anak yatim piatu ini, rezeki kita semakin murah loh. Jangan gara-gara ngambil uang 200.000 hanya anak yatim ini, jangan sampai hilang di kita 1 juta 2 juta. Kita bantu 200.000, kita akan mendapatkan jutaan. Saya percaya ini anak yatim piatu adalah kewajiban bagi kita. Saya sangat berkewajiban untuk ini, untuk membantu ini. Ini cucu saya ya, saya nggak mau nanti dia menderita ya. Kalau umur saya pendek, ini yang jadi beban bagi saya. Umur saya pendek, siapa yang mau membantu? Siapa yang mau membantu? Jadi tolong ya, saya nggak ada niat sedikit pun juga ya untuk mencari pamor, untuk mengambil harta yang berapa sih yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Nggak seberapa, kalau tahu semua nggak seberapa. Kalau dihitung-hitung biaya untuk membesarkannya nanti nggak seimbang. Tapi saya siap selagi saya punya tenaga. Yang takut saya umur saya pendek. Karena keteguhan hatinya memperjuangkan masa depan Galaskay, kini Haji Faisal dibanjiri dukungan dari netizen. Bahkan dia pun pernah mendapatkan hadiah dari netizen sebagai bentuk apresiasinya karena perjuangannya merawat Galaskay. Kendati demikian, alih-alih menerima hadiah itu untuk dirinya sendiri, Haji Faisal justru menyarankan netizen tersebut untuk memberikan kado tersebut demi kepentingan Galaskay. Saya bersyukur sekali dan alhamdulillah ada orang yang menjadi menjadi fans saya kan. Ya alhamdulillah, mungkin mereka melihat apa yang saya perjuangkan ini mungkin pantas saya perjuangkan. Tidak bermacam-macam dan tidak ada niat-niat lain-lain. Jadi mungkin masyarakat dan netizen kan bisa membaca dan wartawan pun bisa membaca. Jadi sejak dari awal kita berbicara udah sampai sekarang udah hampir 40 hari ya, udah 30 hari udah sebulan ya. Kan saya apa adanya aja. Di sini, cara di sini, dapat usaha saya nggak tahu apa adanya, apa keinginan saya, apa tujuan saya, ya bisa dibaca. Jadi pernah saya terima sekali 2, kemudian setelah itu banyak dia masuk WA minta nomor rekening. Saya nggak mau lagi, kenapa? Karena takutnya fitnah nanti bertebaran. Saya terima cuma pemain 2 juta, bilang 20 juta. Nah, banyak yang ngirimkan telepon, Pak Haji, saya mau belikan mobil, saya mau belikan ini gitu. Untuk galah, ya lebih baiklah kirim aja ke yayasan, ini nomor rekening yayasan. Jadi karena adanya keinginan orang untuk memberi sesuatu kepada cucu saya, ya langkah baiknya dikumpulkan di satu rekening. Jadi tujuan itu tujuan sangat baik, tujuan sangat mulia menurut saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.